Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurotainia dari semester 4 PAIC. Kali ini saya akan membahas modul yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI. Langsung saja saya akan menjelaskan modul yang telah saya buat. Jadi teman-teman, modul ini saya susun untuk pelajaran fikih kelas 10 MA semester ganjil, dengan fokus utama membahas tentang sholat dan rukun-rukunnya. Modul ini untuk satu kali pertemuan, durasinya 25 menit. Di awal modul, saya memberikan info lengkap tentang identitas modul, seperti jenjangnya, kelas, mata pelajaran, semester, waktu, dan materi pokoknya. Sebelum masuk ke materi, ada yang namanya kompetensi awal, yaitu gambaran kemampuan dasar yang sudah harus dimiliki siswa sebelum belajar tentang materi ini. Nah, siswa diharapkan sudah punya kebiasaan menjalankan sholat 5 waktu dan mengerti secara umum tentang syarat dan rukun-rukun sholat. Lalu ada juga bagian profil pelajar Pancasila. Ini memberi kita tahu bahwa lewat pembelajaran ini, siswa diharapkan bisa menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak baik, mandiri, dan bisa mikir secara kritis. Jadi tidak cuma mengerti teorinya saja, tapi juga bisa menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk fasilitas belajarnya, kita butuh beberapa sarana seperti ruang kelas, LCD, buku pelajaran, mushaf Al-Quran, dan perlengkapan sholat seperti mukena atau peci untuk melakukan praktek sholat. Kalau bisa, handphone atau laptop itu juga bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi tambahan. Target modul ini ditunjukkan khusus untuk anak-anak kelas 10 MA semester ganjil, dan pakai modul ini bisa pakai model pembelajaran PBL. Jadi bukan cuma mendengarkan guru menjelaskan saja, tapi siswa juga diajak aktif untuk buat proyek atau praktek langsung agar mereka lebih mengerti dan memahami. Metode yang dipakai juga variatif. Ada ceramah interaktif, tanya jawab, diskusi, sampai langsung praktek. Tujuan dari pembelajaran ini supaya siswa itu bisa memahami pentingnya sholat dan juga bisa tahu apa sih rukun-rukunnya sholat, syarat sahnya sholat, dan hal yang bisa membatalkan sholat. Dan yang paling penting, mereka bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan ajaran Islam. Nah, kita juga bisa memberi mereka bagian pemahaman yang bermakna. Intinya kita mengajak mereka untuk berpikir, sholat itu ibadah yang sangat penting, bukan? Wajib dikerjakan umat Islam sesuai ketentuan syariat. Untuk merangsang pemikiran mereka, kita bisa memberikan pertanyaan pemantik seperti, kenapa sih sholat itu wajib? Kenapa sih rukun sholat itu harus berurutan? Lalu pertanyaan-pertanyaan ini itu bisa menjadi diskusi lebih hidup dan tidak monoton. Di bagian kegiatan pembelajaran ada 3 tahapan. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru bisa memulai dengan doa dan salam, lalu menjelaskan dikit tentang kebiasaan sholat. Terus memberitahu juga tujuan pembelajarannya apa. Yang kedua, langsung bisa masuk kegiatan intinya. Di sini siswa itu bisa belajar materi pokok kayak pengertiannya sholat, rukun-rukunnya sholat. Bisa dijelaskan bahwa rukun-rukunnya sholat itu jumlahnya ada 13. Agar siswa tahu rukun dalam sholat itu apa aja, guru bisa langsung menjelaskan dan juga mempraktekkannya langsung. Ketika siswa melaksanakan praktek, guru juga bisa langsung memantau dan memberi koreksi kalau ada gerakan yang salah.
Yang ketiga, kegiatan penutup. Guru mengajak siswa untuk refleksi, terus menyimpulkan materi dan memberikan tugas untuk latihan sholat di rumah. Untuk penilaiannya bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, keterampilan. Sikap bisa dinilai dari sopan santun dan kerjasama selama belajar. Pengetahuan bisa dilihat dari hasil tes tulis dan LKPD. Keterampilan bisa dinilai dari praktek sholat langsung, mulai dari gerakan sampai bacaannya. Buat siswa yang sudah paham, bisa disediakan tugas pengayaan seperti membuat ringkasan atau video tata cara sholat yang benar. Untuk siswa yang masih bingung atau belum terlalu paham, mungkin ada pembimbingan dari guru, pembimbingan tambahan atau remedial. Kalau ada siswa yang punya kebutuhan khusus, guru juga bisa menyediakan intervensi pembelajaran, misalnya dengan pendekatan personal atau bantuan khusus agar semua siswa tetap bisa mengikuti pelajaran. Yang terakhir, siswa itu bisa diajak membuat refleksi, seperti udah sholat apa belum hari ini, sholatnya udah benar apa belum, udah sesuai dengan rukun sholat apa belum. Nah, refleksi ini penting untuk mendorong siswa bermusahabah diri. Di bagian lampiran ada 2 hal yang penting. Yang pertama ada LKPD atau lembar kerja peserta didik. Isinya bisa soal-soal latihan untuk mengetahui seberapa pemahaman siswa tentang sholat atau tentang rukun-rukun sholat dan refleksi setelah praktek. Dan yang kedua ada materi ajar. Nah, di sini bisa dijelaskan tentang definisi sholat itu apa, dalil perintahnya dari Al-Quran dan hadis itu bagian mana. Lalu 13 rukun sholat yang harus dipahami dan yang harus diketahui itu apa aja dan harus dikerjakan secara urut. Seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan modul yang telah saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.